Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tubagus Burhanuddin dengan NPM 23611004. Saya dari kelas B. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Yang terhormat Bapak Dr. Ekonomi Febrianto SEMM. Saya di sini akan menjelaskan manajemen keuangan, struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang pada perusahaan yang ditentukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang. Struktur modal yang dioptimalkan dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga menghasilkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X di mana KU tingkat kapitalitas perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan dana dengan pengeluaran beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Teori struktur modal. Ada asumsi digunakan dalam analisis struktur modal itu ada 4, yaitu 1. Tidak ada pajak penghasilan, 2. Tidak ada pertumbuhan, 3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, 4. Perubahan struktur modal dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Struktur modal memiliki tujuan yaitu menyeimbangkan resiko dan keuntungan, menurunkan PACC, menjaga kesehatan keuangan jangka panjang, meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas pendapatan, struktur aset maupun berwujud ataupun tidak berwujud, kondisi pasar dan suku bunga, risiko bisnis, dan kebijakan pajak. Teori-teori struktur modal. Modigliani atau Miller atau yang biasa disebut MM. Tanpa pajak, struktur modal tidak relevan. Dengan pajak, utang bisa menguntungkan karena bunga bisa mengurangi pajak. Trade-off theory. Perusahaan harus menyimbangi manfaat pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan. Pecking order theory. Perusahaan lebih suka dana internal baru utang lalu menerbitkan saham. Agent story. Utang bisa mendisiplinkan manajer karena kewajiban membayar bunga. Rasio yang digunakan debito equity ratio atau bisa disebut DER menunjukkan besar pembiayaan berasal dari utang dibandingkan ekuitas. Debit ratio present asset yang dibiayai oleh utang. Pengertian dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseorangan. Menurut Bapem, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen menurut Sundaja dan Barlean. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Weston dan Brigham, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagi laba atau menahan guna investasi kembali di dalam perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen menurut Dividend Irrelation Theory. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modal. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevan kebijakan dividen adalah Modigliani Miller. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi pemegang saham, harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini.
Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Para investor bersifat rasional, semua peserta pasar bersifat risk taker. Adanya unsur tidak kepastian bagi arus pendapatan masa datang, para investor mempunyai informasi yang sama. Manajer dalam pengambilan keputusan mengenai produk dan investasi disesuaikan dengan informasi tersebut. Teori-teori kebijakan dividen menurut Dehaene. Teori ini ditemukan oleh Meguro Gordon dan John Linter yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayar dividen dinaikkan, karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal yang dihasilkan dari laba yang ditahannya dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyarankan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. Menamakan pendapat Gordon Linter sebagai keliruan bird in the hand, yakni mendasarkan para pemikiran bahwa investor memandang suatu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Teori referensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, maka sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal terutang. Teori-teori kebijakan dividen. Ada 1. Dividen influence teori. Dividen tidak relevan dibandingkan atau tidak berpengaruh, tidak relevan. 2. Teori bird and the hand. Lebih suka dividen. 3. Teori referensi pajak. Kurang suka dividen. Ada jenis-jenis dividen, yaitu 1. Dividen tunai, cash dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenakan pajak pada tahun pengeluaran. Dividen yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. 2. Dividen saham, stock dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sebagai jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah modal sendiri. 3. Dividen saham pecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi N selembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. 4. Dividen scrip. Dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. 5. Dividen properti. Dividen yang dibagi dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. 6. Dividen ekuiditas. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham akibat ekuiditas perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realitis aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajiban. Bentuk-bentuk dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil. Jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar semisalnya Rp1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. Kebijakan dividen vario ratio yang stabil. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih. Tapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalnya, DPO 60% dari keuntungan. Jika keuntungan 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% kali 1 miliar rupiah sama dengan 600 juta. Kebijakan kompromi. Suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen vario ratio yang konstan, ditambah dengan
presentasi tentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dividen payout ratio industri di mana-mana perusahaan berada. Kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar keuangan, pertumbuhan pendapatan perusahaan, stabilitas pendapatan, preferensi pemegang saham, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana, pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur, harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Mekanisme pembagian dividen ada 5. 1. Menemukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseorangan perusahaan yang bersangkutan. Baik, sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya dengan Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya hasil penjelasan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.